Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, salat adalah amal ibadah yang paling utama dan yang pertama kali akan dihisab. Dalam salat kita dituntut sebisa mungkin untuk dapat mendirikannya dengan khusyuk. Sebab dengan khusyuk amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhapuslah dosa-dosa kita. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya menjadi tidak khusyuk. Dikutip dari buku karya Dr. Hasan Al-Qudsi yang berjudul 60 Kultum dan Tausiah Terbaik Sepanjang Masa disebutkan, ada 6 tanda orang-orang yang sholatnya bersama setan. Siapa sajakah mereka? Apakah kita termasuk di antara mereka? Simak ulasannya sampai selesai agar tidak gagal paham. 1. Orang yang was-was. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang was-was dalam sholatnya. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya ia kerjakan. Misalnya saja, lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami hal ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan akan terus menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukannya sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat dan was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan mudah membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala kita. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan suatu barang. Kemudian Imam Hanafi pun menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila ada seorang hamba yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa ingin buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya saja handphone yang berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir atau takut hilang, dan masih banyak lagi.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Ketika ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama dengan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Dan para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang berada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar menjadi tidak khusyuk. Menggunakan wewangian bagi para wanita saat ke masjid adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Di antara cara yang paling sering digunakan untuk membuat sholat menjadi tidak khusyuk adalah membuat lupa sesuatu sebelum sholat. Namun ketika sholat justru ingat hal tersebut. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hendaklah kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan selalu berusaha memperbaiki kualitas sholat kita agar menjadi lebih khusyuk. Karena di akhirat, amalan yang paling dulu dihisab adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka insya Allah amal yang lainnya pun akan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat menjadi atibar dan pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.